Kembali lagi bersama Garuda Space Update. Hari ini ada kabar terbaru dari syarat Garuda Muda jika ingin lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022. Ronaldo Kuati yang sempat mencuri perhatian di Turki, sementara Sintayong mendapat sanjungan dari legenda Persebaya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari klasemen sementara Grup F Asian Games 2022 yang membuat timnas U24 Indonesia harus berjuang keras di laga pamungkas. Sementara itu, sang pelatih Indra Syafri melontarkan pesan usai menelan kekalahan atas Taiwan U24. Puncak klasemen Grup F Asian Games 2022 dikuasai timnas Korea Utara U24 yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar. Hal itu berkat kemenangan kedua atas Kyrgyzstan dengan skor 1-0. Menariknya, Taiwan dan timnas U24 Indonesia sendiri kini harus sama-sama berjuang di pertandingan terakhir untuk lolos. Celakanya, skuad asuhan Indra Syafri mesti meladeni Korea Utara yang hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke babak berikutnya sebagai juara grup. Sementara itu, Taiwan juga cukup memetik hasil seri untuk memastikan diri lolos, minimal dengan status peringkat 3 terbaik. Menggunakan pendekatan taktik parkir bus ala Jose Mourinho, Taiwan mengandalkan serangan balik dan pada akhirnya berhasil mengalahkan timnas Indonesia U24 dengan skor tipis 1-0 di Zhejiang Normal University Stadium. Hasil tersebut membuat Garuda mencatatkan rekor buruk yakni perdana sejak 1991. Diketahui, sebelumnya Garuda Muda kontra Taiwan telah bertemu sebanyak 5 kali dengan rekor 4 kali menang dan sekali kalah. Dengan rekor pertemuan seperti itu, kekalahan timnas Indonesia U24 atas Taiwan U24 di Asian Games 2022 cukup mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri memastikan anak asuhnya akan tampil habis-habisan saat menghadapi timnas Korea Utara U24 di laga terakhir Grup F Asian Games 2022. Hal itu tak terlepas dari kekalahan mengejutkan atas Taiwan. Indra Syafri memastikan tidak ada alasan bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk berleha-leha pada laga pamungkas fase grup. Diketahui, timnas Indonesia U24 memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri jelang laga kontra Korea Utara U24. Indra Syafri sendiri memastikan akan mengevaluasi kekurangan timnya demi meraih poin penuh dan menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Kita masuk ke kabar Sintayong. Ada legenda Persebaya yang memuji peran sesungguhnya Sintayong di Indonesia, hingga pakar sepak bola Malaysia yang memberikan saran untuk kompatriot Sintayong. Pelatih timnas senior Sintayong semakin menjadi sorotan publik. Hal ini tak terlepas dari perannya membangun pondasi timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh legenda Persebaya Surabaya, Mursyid Effendi. Dikutip dari unggahan akun Instagram @lingkar.sepakbola, Mursyid Effendi juga menilai bahwa Sintayong telah membuat pemain Indonesia pintar untuk bermain di level tertinggi. Pernyataan ini sontak langsung mendapatkan dukungan dari netizen Indonesia. Banyak dari mereka mulai memahami bahwa Sintayong sedang dalam jalur yang benar untuk membangun sepak bola tanah air. Sementara itu, Mursyid Effendi adalah sosok yang cukup kontroversial di sepak bola Indonesia. Dirinya pernah melakukan gol bunuh diri secara sengaja di Piala Tiger 1998. Atas hasil ini, dirinya mendapatkan larangan bertanding seumur hidup di level internasional. Pakar sepak bola Malaysia Asraikor mengusulkan kompatriot Sintayong, yakni Kim Pan-gon melatih timnas U23 Malaysia. Pasalnya, kursi kepelatihan timnas U23 Malaysia saat ini tengah kosong, menyusul mundurnya Ella Parasan. Asraikor menilai Kim Pan-gon bisa memimpin timnas U23 Malaysia. Ia meyakini pelatih asal Korea Selatan bisa menjadi jawaban permasalahan Harimau Malaya, yakni kurangnya sikap dan karakter dalam permainan. Diketahui Malaysia sendiri menjadi salah satu kontestan ASEAN yang lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Beralih ke kabar pemain abroad, ada Ronaldo Kuati yang sempat mencuri perhatian di Turki, sementara kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam harus kena tegur pelatih Junam Dragons.
Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkulam ditegur oleh pelatih Jeonnam Dragons Lee Chang-kwon lantaran mendapatkan kartu merah berkat permainan kerasnya di laga kontra Gyeongnam akhir pekan lalu. Lee Chang-kwon mengaku telah menegur anak didiknya soal gaya bermain. Pelatih berusia 49 tahun tersebut juga menasihati Asnawi karena dirinya membawa nama negara saat berkarir di luar negeri. Ia berharap Kapten Timnas Indonesia ini bisa mengendalikan diri, pasalnya Asnawi membawa nama negara sendiri. Terlepas dari itu, Jeonnam Dragons masih menjaga asa untuk masuk babak playoff ke League 2. Saat ini mereka berada di urutan ke-6 dengan raihan 44 poin dari 30 pertandingan yang sudah dilakoni. Kabar baik datang dari penggawa Timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan, yang terlihat bergabung di latihan Tokyo Verde jelang kontra Fujieda MWLC. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram resmi Tokyo Verde di training session. Sontak saja, penggemar dari Indonesia langsung membanjiri kolom komentar. Pasalnya Arhan memang jarang mendapatkan menit bermain bersama Tokyo Verde. Pratama Arhan memang kurang mendapat menit bermain sejak kedatangannya. Tercatat ia hanya tampil sebanyak 3 kali di J-League 2 dan Piala Kaisar Jepang dengan total 210 menit bermain. Back sayap kelahiran 2001 itu sendiri tampil cukup baik di Piala Kaisar kontra Tokyo LC, di mana kala itu ia berhasil turun penuh selama 110 menit. Sementara itu ia juga dipercaya turun di laga selanjutnya ketika kemenangan atas Despak Gugunma dan berhasil turun selama 90 menit penuh. Oleh sebab itu, unggahan Tokyo Verde yang memperlihatkan Arhan hadir di training session lantas membuat heboh penggemar Indonesia. Ronaldo Kuateh jadi salah satu pemain Indonesia yang kini meniti karir di luar negeri. Sejak Februari 2023 lalu, Ronaldo Kuateh tercatat sebagai pemain klub asal Turki yakni Bodrumspor. Diketahui Ronaldo Kuateh sempat mengalami cedera jelang SEA Games beberapa waktu yang lalu. Sejauh ini Ronaldo Kuateh belum mendapatkan kesempatan debut bersama Bodrumspor. Belum ada informasi pasti apakah kondisi ini terkait dengan cedera yang didapat pada April 2023 lalu. Namun sebelum cedera, Ronaldo sempat bermain untuk tim Bodrumspor U19. Ronaldo terlibat dalam 3 laga Bodrumspor U19 musim 2022-2023 lalu. Sedangkan pada musim 2023-2024, Ronaldo sama sekali belum bermain. Di kabar penutup ada syarat Garuda Muda jika ingin lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022, hingga Erick Thohir yang langsung hubungi Indra Syafri jelang laga pamungkas pengisian grup. Pertama, Timnas Indonesia U24 harus menang melawan Korea Utara pada laga terakhir fase grup F jika ingin memastikan diri lolos dari jalur juara grup atau runner-up. Skuad asuhan Indra Syafri masih bisa juara grup F dengan syarat mengalahkan Korea Utara U24 dengan margin 2 gol. Jika skenario itu terjadi, maka Timnas Indonesia U24 jadi juara grup karena unggul jumlah produktivitas gol atas Korea Utara meski sama-sama memiliki 6 poin dari 3 laga. Sementara jika ingin lolos dengan status runner-up grup atau peringkat ketiga terbaik, Timnas Indonesia U24 hanya perlu bermain imbang kontra Korea Utara, sambil berharap Taiwan tidak menang atas Kirgistan. Pelatih Garuda Muda Indra Syafri langsung dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai menelan kekalahan atas Taiwan. Hal itu diungkapkan oleh Indra Syafri jelang menggelar evaluasi. Indra Syafri menyampaikan bahwa Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia U24 bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi paling terpenting Timnas Indonesia U24 berusaha menampilkan performa terbaik saat melawan Korea Utara nanti. Usai FIFA Matchday September, Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat FIFA yang signifikan. Dilansir dari laman resmi FIFA pada Jumat, Indonesia kini berada di peringkat 147 ranking FIFA dengan 1052,87 poin. Setelah sebelumnya berdasarkan ranking FIFA per 20 Juli 2023 masih menduduki peringkat ke-150. Timnas Indonesia sendiri berpeluang menambah poin dan kembali naik peringkat dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan Mark Klok dan kawan-kawan akan menjalani 2 laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober. Skuad asuhan Sintayong akan menjamu Brunei Darussalam sebanyak 2 kali, di mana yang pertama digelar di Indonesia pada 12 Oktober dan kedua digelar di Brunei Darussalam pada 17 Oktober.
Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.